Terlalu. Lumayan dekat, tapi kalau misalnya untuk cerita aku nggak, jarang banget untuk cerita sama dia. SMA kelas 3 ya, mereka divorce dan gue nggak deket di keduanya sih, jadi gue nggak milih siapa-siapa, mereka merit dua-duanya, jadi kayak ya gue keluar dari mereka berdua gitu loh, gue jalan sendiri. Dulu deket, tapi setelah gue dari semenjak SMA sampai gue kuliah udah nggak terlalu deket lagi karena hubungan gue sama nyokap gue dipisahkan oleh jarak. Gak pernah sih. Bisa dibilang deket banget. Ya kalau misalkan dia punya cerita tentang hidupnya, dia ceritain sih. Kalau gue juga punya masalah sama hidup gue ceritain juga. Suka cerita gitu, jadi nyokap gue suka cerita ke gue pun juga suka cerita ke nyokap. Walaupun kadang-kadang gengsi, di gue nya masih suka gengsi yang kayak masih mikir dulu ceritain gak ya kayak gitu. Tapi ujungnya cerita juga. Kalau curhat pribadi jarang sih, paling kalau pekerjaan ya baru kemarin aja sih kayak curhat, kayak ya lagi pandemi lah bla 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 gini kemarin. Baru kemarin ini aja sih gue curhat dan 3 tahun belakangan inilah baru deket lagi gitu loh setelah sekian lama. Dibilang deket sih deket, tapi nggak deket yang bener-bener sering ngobrol sih, cuma kayak gue masih belum bisa terlalu terbuka sih sama dia. Kalau dibilang deket sih gue sebenarnya baru-baru kayak 4 tahun yang lalu, di tahun 2014-15. Worst moment gue itu ketika bokap gue meninggal. Nyokap gue nggak mau ngasih tahu apa yang dia rasain pada saat itu. Terus kayak dia mikir sendiri gitu, apapun semuanya, dari mulai bayar pajak rumah, terus kayak pajak mobil, semua itu yang ngurusin nyokap gue gitu. Tapi kenapa yang gue sedih adalah kenapa dia nggak mau include gue untuk bantu dia gitu di situ. Ya di saat gue lagi tumbuh dewasa, mereka buat momen tuh yang di hidup gue tuh gue mikir tuh ngancurin masa depan gue gitu loh. Jadi kayak gue kayak wah gila nih, tai dalam hati gue gitu kan, kayak apaan sih orang tua kayak gini gitu loh. Mungkin ketika lo pisah sama bokap gua dan lo dengan enaknya ninggalin adik-adik gua dan gua sendiri. Nah terus waktu pernah di momen gue waktu SMP itu nyokap gue dan gue tuh udah mohon sama nyokap gue kayak tolong dong kasih waktu hari Sabtu ambil raport aku, dan itu momen itu hari ibu gitu. Jadi emang guru gue tuh nyuruh untuk ibunya ya yang datang, nanti kita kasih bunga buat ibu kita. Terus dari itu di saat hari H itu gue nungguin nyokap gue datang ke sekolahan gue. Terus bokap gue udah ngomong juga sama nyokap gue untuk sempetin dong ngambil raportnya Dela, karena katanya di sekolahannya dia itu gak bisa diambil sama papahnya. Terus dari itu nyokap gue cuma bilang oh iya nanti datang. Terus ternyata yang datang tetap malah bokap gue. Terus gue bilang kenapa ya yang datang, karena bunda nggak bisa datang karena bunda masih kerja. Terus gue kayak oh jadi emang nggak bisa datang. Terus orang-orang ngasih bunga ke nyokapnya. Terus gue cuman yang bener, gue cuman yang ngasih ke bokap gue. Terus gue nangis, terus gue minta pulang, kayak gue nggak mau ikut acara hari ibu aja gitu. Aku iri banget bun, kalau bunda tuh emang lebih sayang sama Elma dibanding aku. Bunda udah tahu tapi kayak ya aku denial aja buat terima semuanya, tapi ya udahlah. Gue ngerasa gue belum sukses sih, jadi menurut gue belum ada best moment yang gue bisa banggakan. Ada momen dimana gue terpuruk setelah gue pulang ketemu nyokap gue lagi. Di situ gue wah gila, nyokap gue ngelupain semua masa lalu, apa yang gue lakukan gitu, apa ya kesalahan gue sebelumnya. Gue ya terharu banget. Di situ dia masih nerima gue sebagai anak, menerima gue sebagai manusia gitu. Waktu kita struggle bareng-bareng sih. Kayak dulu tuh kok kalau waktu kecil gitu biasanya gue kalau hari ibu itu di gereja gitu kan. Nah di gereja itu gue harus ngasih bunga sama coklat tuh ya, waktu masih kecil gue inget banget harus kasih ke nyokap gue. Nah itu gue lupa di umur berapa, tapi yang jelas itu momen terbaik gue sih sama nyokap gue. Dan sampai sekarang gue belum pernah ngelakuin itu lagi sih. Ketika gue masih dikasih tempat untuk pulang, walaupun lingkungan, teman, atau dunia lagi nggak berpihak sama gue, dia salah satu orang yang
mau buka pintunya untuk gue. Gue lagi sama dia berdua jalan, lagi sharing cerita lah macem-macem. Dengan kekhawatiran gue terlalu banyak dengan kehidupan, dia cuma bilang kayak, mama perlu waktu buat ngajarin kamu susah, tapi mama cuma 1 hari buat bikin kamu bahagia. Tuh kalau misalnya pergi berdua sama mama cari makan, misalnya aku kayak di rumah, terus di rumah nggak ada makanan, terus aku keliling naik motor sama mama. Dari gue kecil, momen-momen indah gue pasti kok sama dia cuma liburan-liburan aja sih sejauh ini. Gue semua hal ketika gue berdua itu the best moment in my life gitu. Semenjak bokap gue nggak ada, kalau misalkan gue pergi berdua sama nyokap gue akan menjadikan hal itu tuh sebagai the best moment I ever had gitu. Gue nggak pernah ngomong kayak love you bun, gue nggak pernah gitu. Tapi kayak kalau di ulang tahun, gue cuma bisa ngirim surat kayak kasih kado, tapi ada notesnya tuh yang kayak love you bun, kayak gitu doang. Pernah, mulai dari 2 tahun terakhir lah, setiap kali kayak gue minta tolong apa, terus kayak nyokap gue kasih, gue bilang sayang, kayak ya ma I love you gitu. Pas dia ulang tahun bulan Oktober lalu, ya karena emang sayang sama mama gitu, maksudnya karena dia, bukan karena dia ulang tahun aja sih, karena emang ya sebagai anak kapan lagi kan, terus kayak lagi ada kesempatan gitu loh untuk ngomong sayang sama mama. Mah, tungguin aku beli rumah, mobil, sama bikin mama bahagia, dan umroh. Gue akan ngomong itu ke nyokap gue. Reksa minta maaf kalau ngehubungin ibu cuma minta uang, ngehubungin ibu kalau lagi ada masalah, ngehubungin ibu kalau lagi kenapa, tapi Reksa nggak pernah ngehubungin ibu kalau lagi senang. Ya terima kasih udah tetap mau jadi ibu Reksa, itu aja. Kalau bisa dengerin apa kata anaknya, walaupun gak sepenuhnya benar, seenggaknya anaknya ngasih saran yang terbaik. Mau semarah apapun anaknya, pasti anaknya juga mikirin gimana orang tuanya di rumah. Maafin Dinda ya kalau misalnya Dinda sampai sekarang masih suka ngelunjak sama mama, suka nggak ngertiin perasaan mama. Tapi dibalik itu Dinda berusaha kok buat jadi anak yang terbaik buat mama. Cuma pengen bilang kayak, mah udah kan baik-baik aja, semuanya baik-baik aja. Aku punya harapan, aku punya banyak waktu buat ngebahagiain mama, dan aku juga berharap mama juga punya banyak waktu buat ngerasain aku ngebahagiain mama. Mah gitu, kalau ada apa-apa aku bisa bantu. Aku udah gede, aku udah banyak pengalaman, dan aku bisa intinya aku bisa bantu kalau misalkan mama ada kesulitan apapun gitu. Jadi please cerita. Gue cuma minta maaf ya, gue bilang selama ini gue kurang ajar, gue nggak pernah peduli sama lo, nggak pernah denger omongan lo. Ya gue mau minta maaf, itu aja sih. Ini satu pesan yang mungkin baik papa maupun mama atau adik nggak akan pernah tahu. Dan apa sih yang bikin Nafi selalu balik malam, selalu nggak pernah ada waktu untuk ketemu. Maaf, untuk sekarang gue belum bisa jadi apa-apa. Mungkin nanti ya doain aja. Aku suka nggak pernah ngabarin bunda, karena aku juga dari dulu aku nggak pernah tahu gimana rasanya dicariin dan ditungguin kabarnya sama ibunya sendiri. Aku sebenarnya sayang banget sama bunda, dan aku mau banget bunda perhatiin aku dan sayang sama aku kayak bunda sayang sama keponakan-keponakannya. Selamat hari ibu. I love you mama. I love you. Selamat hari ibu, ma. Love you, mam. Selamat hari ibu, aku sayang ibu. Selamat hari ibu, Ica sayang mama. Ma, selamat hari ibu. Mama udah jadi ibu yang paling baik di dunia. Semoga kita akan terus ketemu sampai aku nenek-nenek juga. Amin. Selamat hari ibu. Terima kasih sudah menjadikan aku seperti sekarang, udah membesarkan dengan cara yang begitu baik, begitu sempurna. Selamat hari ibu buat mama. Makasih udah ngelahirin anak seperti aku. Thank you. Love you, mom.
Selamat hari Ibu Bunda. Terima kasih udah menjadi bunda yang baik untuk aku. Udah menjadi contoh untuk aku. Dan itu pembelajaran banget buat aku. Happy Mother's Day, Ma. I love you.